Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahnu TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Muhammad Fairas, dan kita berjumpa lagi dalam serial Nahnu TV. Sahabat Nahnu TV dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang pada kesempatan yang baik ini bersama seseorang yang sangat luar biasa untuk Jogja, untuk Nahdlatul Ulama di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, beliau ini adalah Bapak Wawan Harmawan SEMM selaku Ketua HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan berbincang, kita akan ngobrol banyak soal apa itu HPN, kemudian nanti akan kita diskusikan banyak hal yang tentunya akan bermanfaat bagi pemirsa Nahnu TV dimanapun Anda berada. Dan selamat malam Pak Wawan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena cuacanya sedang kadang panas, kadang hujan begitu. Pak Wawan Harmawan leres nih Pak. Nah, ini beliau sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelumnya mungkin banyak Pak Wawan pemirsa atau bahkan bukan kalangan Nahdliyin, bahkan kalangan Nahdliyin, warga NU begitu, yang mungkin masih asing atau belum tahu HPN itu apa. Nah, mungkin Pak Wan bisa menjelaskan Himpunan Pengusaha Nahdliyin itu organisasi yang seperti apa. Baik, matur nuwun Mas Fairas. Jadi kalau kita bicara HPN itu adalah Himpunan Pengusaha Nahdliyin, kalau dari struktur organisasi kita belum menjadi Banom Nahdliyin NU ya. Organisasi ini kumpulan para pengusaha yang Nahdliyin yang ingin membesarkan Nahdliyin juga sebagai wadah kita yang ingin memberikan kontribusi kita sebagai pengusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada warga Nahdliyin. Jadi kalau secara struktural kita memang belum masuk menjadi badan otonom. Jadi himpunan begitu nih Pak? Ya, himpunan. Karena kalau bicara pengusaha kan banyak sebenarnya, kalau skala nasional begitu, ada HIPMI dan sebagainya, banyak sekali mungkin himpunan pengusaha. Ini salah satunya Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama begitu nih Pak. Sebenarnya terciptanya HPN itu tujuannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau HPN pusat sendiri berdiri itu sejak dari 2011 ya, cukup lama, sudah 11 tahun. Di Jogja sempat ada vakum, tapi baru tahun 2021 kita berdiri lagi, aktif lagi. Ya, kebetulan kami diminta untuk menjadi ketua di himpunan HPN, istilah kami nyebutnya HPN DIY. Ya, yang mungkin belum banyak yang dengar, sehingga justru kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan para pengusaha. Jadi kita bicara quote and quote-nya adalah dasar P-nya pengusaha yang berjiwakan Nahdliyin. Berarti kalau pengusaha itu berbagai sektor nih Pak? Ya, berbagai sektor, sangat banyak, majemuk sekali di bidang kami. Oh, jadi mulai misalkan UMKM, kemudian sebagian besar kalau di Jogja semua UMKM. Ya, walaupun dari kecil sampai menengah itu ada semuanya. Kalau bidangnya ada yang dari properti ada, makanan ada, sektor industrinya ada, lengkap semuanya. Macam-macam berarti Mbak ya. Siap. Kalau untuk HPN sendiri berarti menghimpun ya Pak, wadah menghimpun pengusaha yang itu tentu tujuannya untuk kemaslahatan umat kan, kira-kira begitu.
Sebenarnya yang dilakukan HPN itu apa Pak? Kalau untuk kegiatan, untuk aktivitas Jadi himpunan? kalau kita kemarin aktif di Yogyakarta itu mulai Februari tahun 2022. Itu kita aktif dalam Harlah. Harlah Itu, Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama. Kita kemarin bikin acara di Jogja City Mall. Itu ada pameran UMKM. Konsepnya juga go global, go digital. Kemudian juga kita ngadain juga pengajian akbar. Mungkin juga sedikit beda kok, kita ngadainnya bukan di pesantren tapi di mall. Kita lebih pada mendekatkan diri kepada umat. Jadi apa namanya, berdakwah kan bisa di mana saja. Betul, kan, gitu. betul, Jadi betul. kemudian juga kami mengadakan turnamen, sempat mengadakan turnamen golf yang mungkin juga tidak lazim di Turnamen golf. Iya. Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah sold. Nggih. Ya, pesertanya meluap semuanya, dan kita didukung juga dengan kita piala siswa tanah Wonosobo. Oh, piala gubernur Ya. begitu. Oh, itu berarti dilaksanakan belum lama, Pak? Februari tanggal 21. Oh, Februari tahun 2022. 22 ini. Oh, Ya. nggih. Saya juga kebetulan sempat ikut di kegiatannya HPN, pemirsa sekalian. Di JCM kala itu ada Gus Miftah kalau Ya, nggak salah. Gus Miftah. Dari PCNU Kota ya Pak, Yeah. kala itu. Kalau untuk kepengurusan berarti HPN ini apakah hanya Jogja aja atau di daerah-daerah lain? Boten. Alhamdulillah HPN DIY sudah membentuk cabang di kabupaten dan kota, jadi sudah lengkap kami. Semuanya sudah ada, dan alhamdulillah nanti kita juga dalam waktu dekat ini akan berkiprah juga untuk bersama-sama ikut merayakan dalam tanggal 1 Abad NU. Oh, nggih. Berarti ada dari Sleman, Bantul gitu nggih. Ya. Jadi tingkat kabupaten kota ada, provinsi ada, dan nasional juga ada. Cukup teman-teman cukup pada waktu kami membentuk cukup surprise kami. Kenapa? Satu, ternyata banyak juga anak-anak muda yang kreatif dan mereka mendeklar sebagai pengusaha Nahdliyin. Yang kita cukup apresiasi sekali. Kemudian guyup, dan mereka banyak di bidang kreatif. Ini yang selama ini mungkin belum terlalu banyak digarap. Jadi banyak konsep-konsep baru kekinian yang apa namanya bisa dieksplor untuk lebih jauh. Kalau bidang-bidang kreatif yang dilakukan, salah satu contohnya mungkin Pak. Kita banyak yang jalan di bidang aplikasi. Oke. Di apa namanya digital. Gitu. Ada payment gateway-nya punya, ada aplikasi apa namanya e-commerce, marketplace. Mereka sudah pada pintar-pintar bikin seperti itu. Oke. Ya. Jadi kemudian juga di event organizer juga cukup aktif. Jadi kita coba himpun, kita coba arahkan bersama-sama, dan ternyata bisa menjadi suatu kekuatan yang cukup solid. Kemudian kita juga mengajak sekarang mendekat kepada banom-banom dari Nahdliyin. Oke. Berarti sebenarnya banyak anak muda ya Pak di situ? Iya, malah sebagian besar anak muda. Anak muda. Oke. Generasi tua mungkin saya. Yang mau nggak mau harus disepuhkan. Iya. Karena memang sudah sepuh. Oke. Menarik. Tadi Pak Wawan menyampaikan banyak anak muda di situ, kemudian ada hal-hal yang kreatif begitu kan jarang Pak. Iya. Jadi kok kalangan NU itu bikin turnamen golf itu sangat jarang, apalagi bikin acara di mall gitu kan, yang notabene mall kan ya orang NU ke mall juga, cuman untuk bikin acara di situ mungkin sangat jarang dan satu hal yang baru, dan itu dimulai oleh HPN gitu. Yang memotivasi kawan-kawan kepengurusan HPN DIY sendiri untuk, karena ini eranya era serba cepat, era digital gitu, dan kok merambah ke hal-hal yang
anti mainstream begitu. Mainstreamnya apakah karena wah ini kalau di masjid memang sudah kiai saja begitu yang mengisi, kita di sektor-sektor yang lain, lokus-lokus yang lain begitu. Ya kalau kami sangat hormat dan dengan para kiai otomatis ya, jadi kami belajar banyak dengan para kiai. Kalau dari pemahaman atau penguasaan kami di bidang bisnis, entrepreneur, justru ini yang kami gencarkan. Kami fokus pada anak-anak muda sekarang menuju Indonesia Emas 2045 kan sangat luar biasa, Mas, 23 tahun lagi. Ya. Nah ini kalau kita gerakkan dari sekarang, dari anak-anak muda, berarti akan banyak muncul tokoh-tokoh Nahdliyin di pada saat Indonesia Emas itu udah menjadi suatu pengusaha hebat-hebat semua gitu. Itu idealisme kita seperti itu. Dan itu ya, yang selama ini teman-teman Nahdliyin sendiri belum banyak yang berani mendeklar, oh saya pengusaha Nahdliyin tuh. Nah, sedangkan kami memulai dengan itu. Kami ini loh pengusaha Nahdliyin. Gitu, Mas. Itu tadi visi jangka panjang ya, Pak. Yeah. Untuk anak muda agar supaya katakanlah dalam tanda kutip panen begitu ya, nanti bisa menginfluence macam-macam. Tapi mengapa orang malu atau takut atau tidak pede begitu ketika lah aku pengusaha juga tapi pengusaha yang NU gitu. Mengapa, Pak Wawan? Saya belum ada satu gerak ajakan. Sebenarnya lebih cenderung mungkin untuk ikut masuk ke dalam kepengurusan Nahdliyin, tata cara seperti apa, masih banyak yang belum paham. Nah, sehingga kami paling tidak minimal mengajak dulu, ayo kita bernafaskan bahwa kita itu idealisme kita adalah Nahdliyin. Itu dulu. Jadi stepnya masih panjang, tapi untuk masuk ke situ paling tidak kita sudah cukup ini ini loh pengusaha Nahdliyin. Oh ternyata banyak ya, dan ternyata orangnya hebat-hebat juga ya. Karena selama ini kan kalau bicara kita UKM, Nahdliyin paling banyak adalah yang dimunculkan adalah pengusaha mikro, kecil, terlalu marginal kayak gitu. Nah, sedangkan kita melihatnya di sosok yang berbeda, sudut yang berbeda, bahwa Nahdliyin itu hebat, punya kemampuan yang luar biasa dan sangat bisa dikembangkan. Ini yang kepingin, sudut pandang itu yang kepingin kita masukkan. Berarti bisa dikatakan sebenarnya HPN itu alternatif mungkin ya. Ketika misalkan anak-anak muda yang mungkin bingung mau ber-NU, padahal dia secara kultur itu NU, dan kebetulan dia pengusaha, itu jadi HPN mewadahi kader-kader Nahdlatul Ulama ya, warga NU yang seperti itu, Pak. Lalu kemudian bagaimana kemudian HPN bergerak, Pak? Karena kan itu banyak sektor, banyak sektor dan masing-masing mungkin ada kesibukan dengan bisnis atau usahanya masing-masing, sedangkan ini kan bertingkat jenjang kepengurusannya, ada yang di kabupaten kota, ada yang di provinsi, ada bahkan nasional begitu. Itu momennya itu COVID itu momen yang pas. Maksudnya adalah di era COVID di sini kita itu mewajibkan adanya suatu sinergi dan kolaborasi. Dari yang tua ke yang muda, dari yang gaptek ke yang digital banget. Ini yang sebetulnya adalah ini momennya semuanya. Justru ini adalah tepat sehingga adalah kalau kami ingin menunjukkan bahwa ini loh bisa. Ayo kita sama-sama punya potensi. Kita bisa ngembangkan di HPN banyak. Ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang perikanan. Jadi tidak semata-mata hanya kerajinan atau batik kan gitu, enggak seperti itu. Dan banyak bidang. Nah, sehingga kita bisa mempelajari juga ada mengenai bidang keuangan juga. Nah, kita bermitra tadi atau bersinergi, membuat suatu gagasan, kemudian membuat suatu wadah, dan bahkan kita mengajak bekerja sama juga dengan UNU, bekerja sama dengan Syafiq ya juga untuk ini. Nah, banyak hal yang kita bisa kelola sehingga ini yang muncul goal kita adalah menciptakan entrepreneur baru Nahdliyin. Yang istilahnya startup Nahdliyin yang berqualified. Yang as a profesional begitu ya.
Karena tantangan Nahdlatul Ulama memang mungkin itu ya Pak, mencetak kader-kader yang profesional gitu. Nah ini pertanyaan yang selanjutnya saya awali dengan ini Pak Wawan. Presiden Jokowi itu di berbagai media, di berbagai platform, mulai dari Instagram, kemudian YouTube, dan di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa kita ke depan untuk tahun 2023 ekonominya harus berhati-hati, harus betul-betul diperhatikan. Karena apa? Karena dampak daripada geopolitik dunia yang serba tidak menentu. Ada perang di Rusia dan Ukraina, dan banyak hal yang menjadi aspek Pak Jokowi mungkin mengatakan bahwa ke depan kita akan suram. Bahkan kalau media itu ada tagline-nya 2023 itu tahun yang gelap begitu, terutama dari sektor ekonomi. Nah, bagaimana Pak Wawan sendiri atau secara keseluruhan HPN memandang tahun-tahun besok? Apakah memang betul-betul itu akan terjadi, atau ekonomi keumatan, ekonomi yang digalakkan Pak Hatta dulu dengan koperasinya, dengan ekonomi kerakyatannya itu, kira-kira kalau dari Pak Wawan memandangnya seperti apa? Kalau yang pertama yang sampaikan statementnya Pak Jokowi, kebetulan kemarin kami juga ikut hadir di Jakarta minggu lalu, acara di Rapimnas Kadin, terus kami juga pengurus di Kadin. Oke. Beliau menyampaikan satu statement yang sangat luar biasa adalah tahun ini atau tahun 2023 benar tahun waspada, tapi kita harus tetap optimis. Optimis itu yang harus kita pegang, Mas. Makanya kita pengusaha kan modalnya optimis. Itu dulu satu. Kemudian tadi menyampaikan bahwa ekonomi kerakyatan sangat setuju. Bahwa sekarang tadi merajut suatu kayak kita besek ataupun kita ikatan itu kalau kita eratkan dengan banyak faktor, banyak sisi, banyak bidang, itu akan sangat bisa membawa satu power. Nah, dari data semua menunjukkan bahwa Indonesia tidak ada menggambarkan suatu hal tidak optimis. Pertumbuhan kita 5,7 sudah cukup bagus dibandingkan negara yang lain. Inflasi kita juga sangat rendah dibandingkan sudah ada yang sampai hampir 90%. Gitu kan. Nah, jadi kalau kami waspada pasti harus. Ya, dengan suku bunga sudah mulai merambat naik. Jadi ancaman resesi dunia, perang Ukraina masih tetap jalan terus yang akan berakibat banyak hal untuk supply chain segala macam. Nah, di sini kami justru lebih menguatkan pada posisi pemenuhan kebutuhan sendiri. Berarti kita adalah peningkatan ekspor. Ya, dari Nahdliyin kami dari Jogja ini minim dengan sumber daya alam. Tapi dengan potensi linkage yang ada, memungkinkan Jogja seperti Singapura. Berarti menjadi pusat potensi untuk ekspor produk-produk yang dibikin di Jogja. Ini yang selama ini kita punya bandara baru, kita belum memanfaatkan. Pemerintah melalui Pak Wapres mencanangkan industri halal. Kita juga belum memanfaatkan dengan baik. Potensi-potensi yang ada dengan halal hub kita juga belum memanfaatkan dengan baik. Nah, disinilah HPN akan masuk. Lalu kemudian apa yang akan mungkin dilakukan HPN untuk mengambil peran itu, Pak? Jadi kami sekarang ini justru pertama yang selama dengan dekat dengan pemerintah, dengan dinas-dinas terkait, dengan Perindak, dengan UKM, kami membuat data. Data itu apa? Potensi apa sih sebetulnya di kita ada? Di Jogja terutama. Di DIY ya. Dari potensi DIY ini itu apa yang bisa dikembangkan? Nah, bisa juga kita bisa menjadi hub dari Jawa bagian selatan. Ini yang bisa dikembangkan juga. Potensi-potensi yang ada dengan kita akan dibuka lagi airport direct flight ke beberapa negara. Ini akan dalam tahun depan, awal tahun depan sudah akan buka banyak. Gitu. Jadi
potensi-potensi ini berarti kesempatan ke depan logistik juga akan menjadi satu potensi yang masih cukup bagus. Ya. Kita juga akan menggarap di situ. Jadi banyak Mas, kalau kita punya potensi ya, kita tidak melihat suatu UKM belajar cuman tapi bagaimana kita bisa melakukan sinergi, dan kita sendiri berharap HPN akan bersinergi juga dengan PWNU kaitannya dengan pemanfaatan pengoptimalan aset yang ada. Nah, ini menjadi suatu revenue baru, menjadi lumbung-lumbung pendapatan baru yang bisa kita eksplor untuk Nahdlatul Ulama. Sebenarnya itu dari umat untuk umat begitu, Pak. Nah, kalau dari internal sendiri, misalkan orang masuk ke HPN begitu, apa ada katakanlah, karena HPN tentu dibikin untuk kemaslahatan kan, kira-kira begitu. Yang dilakukan HPN untuk anggotanya misalkan, dan lebih-lebih untuk badan otonom, untuk lembaga, untuk kepengurusan NU di tingkatan masing-masing, yang telah dilakukan itu, kalau sejauh ini di daerah istimewa Yogyakarta itu kira-kira apa, Pak? Kalau yang kami sekarang ini adalah masih tahapan untuk pembinaan entrepreneur baru tadi. Men-setting yang masih belum tergarap dengan baik. Kita akan coba tata, dan alhamdulillah kita sudah di beberapa tempat sudah muncul entrepreneur baru, Nahdliyin. Nah, ini yang akan kita mencoba lagi. Kalau bikin entrepreneur itu gampang, masarinya yang susah. Marketingnya. Makanya tadi bilang kami HPN justru akan bikin kayak trading house yang akan menampung justru produk-produk dari UKM yang ada dari Nahdliyin. Yang selama ini mereka butuh UKM itu sebenarnya adalah kepastian pasar kok. Kami yang akan bikin ya gitu. Memfasilitasi itu. Itu yang akan menjadi makanya kita ke depan kita akan bikin satu event dalam rangka 1 abad ini, bekerja sama dengan dinas untuk itu juga. Kita konkretnya seperti apa nih, kita satu task case juga. Jadi sinergitas itu yang akan dilakukan begitu, Pak. Nah, ini cukup menarik. Mengapa? Karena begini, Pak. Mungkin ini tidak sepenuhnya benar, namun mayoritas orang NU masih jauh tertinggal mungkin dari segi digital marketing misalkan, karena kalau orang-orang awam boleh jadi menganggap Nahdlatul Ulama ini satu organisasi yang tradisional begitu, yang tidak bisa modern begitu dari segi pengusaha misalkan atau banyak hal. Saya berbeda, Mas. Berbeda. Berbeda sudut pandang adalah itu yang terekspos di luar. Kami melihatnya kacamata yang berbeda. Sebetulnya Nahdliyin banyak kok yang potensi yang banyak berpotensi, cuman ekspos di luar itu terlalu Nahdliyin itu adalah terlalu marginal, UKM kecil yang enggak. Nyatanya enggak juga. Bukti ini kalau kami misalnya iya, berarti kami kesulitan untuk mendapat teman-teman untuk jadi gabung ke HPN. Jadi HPN itu jadi penawar sebenarnya, antitesis kalau dari dilihatkan itu. Dilihatkan yang nggak gini. Kalau sebetulnya kalau kita bicara dari kacamata yang kayak seperti membalik mata uang kan, Mas. Sebenarnya dari sisi yang lain masih sangat potensi yang besar. Bagaimana kita mengkolaborasi ini? Itu aja kalau menurut saya. Jadi kalau harus justru kami sekarang berkampanye adalah HPN itu hebat loh. HPN itu kuat loh. Gitu, Mas. Dan selama 5 tahun kan, Pak, ini? 2022-2027 katakanlah begitu. Bagaimana kemudian HPN ini mencetak katakanlah Pak Wawan di kemudian hari begitu, yang dia kalau berbisnis misalkan atau menjadi pengusaha ya betul-betul dirinya sebagai profesional pengusaha. Nah, karena ini tantangan juga, Pak, untuk Nahdlatul Ulama, apalagi ini menjelang abad kedua yang katanya butuh mencetak kader-kader profesional, birokrat, teknokrat. Nah, ini kan juga termasuk dalam pengusaha itu sendiri. Nah, sedangkan anak-anak muda katakanlah seperti saya begitu, itu perlu mengupgrade diri, mengupgrade skill begitu untuk di masa yang akan datang agar bisa survive.
Nah, karena kalau era disrupsi atau ketika era milenial itu masuk dalam kata ya bonus demografi yang pasti akan apa namanya berperang gitu ya, persaingan begitu ketat, bahkan tidak hanya dengan satu negara sendiri tapi dengan negara yang lain. Nah, kira-kira HPN sendiri apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk ke depan ya kita harus mencetak ini, dan yang kita lakukan adalah misalkan pelatihan. Nah, itu apakah ada begitu Pak Awan? Sangat ada. Jadi justru yang pertama adalah kami ingin mendekatkan diri di HPN Kabupaten Kota adalah mendekatkan diri pada PCNU. Kami di provinsi akan mendekatkan diri kepada PWNU. Itu yang paling pertama. Kenapa? Kulonwunya itu adalah, kalau dari kacamata kami saling mengaitkan, kami tadi panjenengan bilang anti mainstream ya. Kacamata kami adalah potensi Nahdliyin yang selain santrinya adalah taat dengan para kiai, itu sebenarnya adalah modal. Kenapa? Pertama berarti sudah punya modal disiplin dong. Kalau sudah punya modal disiplin berarti itu adalah potensi modal untuk jadi pengusaha. Karena harus disiplin, Pak. Ya, kami pertama kali sebagai pengusaha ngajarin untuk menjadi entrepreneur, pertama adalah disiplin, disiplin, dan disiplin. Kemudian baru tekad yang kuat untuk menjadi pengusaha. Nah, ini tingkat yang kuat itu adalah tadi butuh dukungan dari Pak Kiai bahwa ayo bisa menjadi pengusaha. Kami butuh dukungan itu. Nah, kami akan mencoba masuk untuk bersinergi. Gitu. Jadi ini yang sehingga adalah potensi ini bisa kita garap bareng. Nah, tadi panjenengan sampaikan adalah bonus demografi. Bonus demografi akan terjadi pada 2035. 2030. Tapi dampaknya manakala posisi 2050 berarti akan bonus demografi orang sepuh. Berarti kesimpulannya yang harus kita setting sekarang adalah bagaimana mencetak orang menjadi sukses secara cepat dan punya tabungan yang banyak di tahun itu, karena berikutnya dia sudah tidak produktif. Karena bonus demografi nggak hanya bicara yang milenial kala itu aja ya Pak. Karena kan bergerak kan. Betul. Berarti manakala dia bergerak 10 tahun lagi, yang tadinya produktif, sangat produktif, menuju 40, misalnya sekarang 23 tahun lagi, yang lulusan mahasiswa sekarang akan terjadi umur 45 sampai umur 50. Berarti umur 60, 10 tahun lagi, yang akan terjadi adalah kumpulan banyak lagi bonus demografi orang tua. Dan HPN bicara sampai ke situ, sangat panjang gitu ya. Tidak hanya bicara 2030, 2040, 45. Kita mikirnya kan juga bukan bonus demografi keuntungan, tapi berarti bonus demografi itu adalah bagaimana kita harus cepat mengambil momen itu. Itu yang harus kita lakukan. Pengusaha harus melihat momen kan harus cepat, Mas. Ada peluang gitu. Dan kapan harus pensiun kan gitu. Pensiun tapi sudah tinggal ibadah tapi sudah punya tabungan yang sudah cukup. Berarti tabungan dunia dan akhirat yang kuat gitu. Nah, sedangkan memang banyak Pak tantangannya anak muda. Ada satu artikel begitu dari CNN mengatakan bahwa ini ke depan anak muda akan sulit punya rumah pribadi karena dihitung dari dia pendapatannya, terus kemudian kemandirian finansial masing-masing individu ketika mereka berkeluarga begitu, itu akan cukup menantang dan sulit gitu. Dan ini keresahan banyak orang gitu Pak. Nah, HPN ini sebenarnya jadi satu langkah yang alternatif begitu ya. Apakah ada Pak pelatihan mungkin untuk anak muda, misalkan digital marketing, kemudian selain digital marketing, anak muda kayaknya perlu Pak diperlihatkan begini loh caranya jadi pengusaha begitu, yang kompatibel, yang memenuhi kualifikasi begitu. Kami sering kebetulan keliling dengan LPNU, kita masuk ke kampus, kita masuk ke beberapa tempat untuk masalah pemahaman istilahnya how to be an entrepreneur. Jadi ini yang menjadi satu potensi ke depan lebih baik ya. Nah, kemudian juga banyak informasi yang tidak dieksplor ke warga Nahdliyin bahwa banyak loh CEO under 30
Dari Nahdlatul Ulama. Dan sukses begitu. Sukses. Jadi si under 30 yang sukses, yang masuk ke Forbes, Ya. itu otomatis sukses kan. Itu berarti anak-anak muda sekarang Luar sangat biasa. banyak. Iya, dan itu dari Nahdlin sangat banyak. Gitu Mas. Jadi media-media kita, Nu TV harusnya banyak mengeksplor Ya, ke situ, jadi success story anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang ini untuk ke depan lebih baik. Yang luar biasa sebenarnya Pak. Ini cukup menarik, pemirsa Nu TV sekalian. Tadi dijelaskan banyak hal mulai dari HPN, terus ruang lingkupnya, apa yang dilakukan. Nah terakhir Pak Wawan, menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama, kalau kalender Hijriah begitu ya, tepat di tahun depan 2023, 100 tahun NU. Nah ini besok atau lusa itu akan diadakan expo ya Pak ya, di Stadion Kridosono. Nah ini cukup menarik juga untuk kita anak muda atau warga Yogyakarta terutama. Nah sebenarnya apa tujuan dari kegiatan ini berlangsung? Ya, jadi kami pengen menunjukkan satu di kota bahwa kita bikin tanggal 7 sampai 11 Desember di Stadion Kridosono. Kita pengen memberikan suatu informasi kepada khalayak masyarakat, kan khususnya di masyarakat Nahdliyin, bahwa kita akan bikin satu event yang komplit. Oke. Komplit kenapa? Satu, kita bikin event namanya Expo UMKM Go Global Go Digital. Ini berbeda, baru pertama kali dilakukan, adalah transaksi besok tidak menggunakan tunai. Bukan cash money ya? Bukan cash money, tapi kita harus digital. Kita harus pakai QRIS. Ya. Jadi kita membayar pakai uang via handphone. Nah, itu yang pertama. Kedua, peserta ini dikurasi. Oh, oke. Ya, peserta dikurasi. Bidangnya dari makanan, fashion, craft, kemudian juga ada batik, segala macam. Kita juga ada mengkhususkan UKM premium, itu yang siap ekspor. Ada di situ. Yang layak begitu ya untuk ekspor. Yang sudah dikurasi dari Dinkop dan dengan dari BI juga memenuhi kualifikasi. Kualifikasi dan untuk sudah layak ekspor. Nah, kemudian kita selama pameran dalam waktu 5 hari, kita juga ada kegiatan-kegiatan pengajian akbar. Oke. Ya, sama Gus Muafik, Gus Muafik, itu kan Rabu malam. Kemudian Kamis siang, kita ada acara nikah bersama. Nikah massal. Nikah massal. Ya. Kemudian kita juga ada hiburan hadro, ada hiburan, ada dari teman-teman dari Badan Otonomi NU, ada Fatayat, Muslimat, Ansor ikut di situ. IPNU, IPPNU. IPNU ya, itu fashion show juga. Oke. Bahkan pembukaan besok kita ada fashion on the street, Mas. Jadi di sekitar Kridosono kita akan di situ. Dan ada karnavalnya, diikutin 1.000 lebih, Mas. Kirap, Pak. Kirapnya 1.000 lebih, fashion show-nya sekitar 60 orang juga di situ. Dan kita juga desainer dari pesantren itu, Mas. Kita berarti kan nggak kalah. Tadi saya sampaikan berarti kami pengen menampilkan kacamata NU dari sisi yang lain. Gitu kan. Jadi bahwa ini lo bisa sukses. Ini lo bisa bahwa kami bukan marginal yang ini kan gitu. Nah, kemudian juga acara di situ hiburan juga untuk anak-anak muda, kita ada after sen, Jogja hip hop. Ya, semuanya konser ya, Pak. Konser musik dan semuanya free semuanya. Kita tidak ada entry fee, kemudian peserta juga kita tidak bayar, kita semua tapi sedang dikurasi. Kemudian juga di akhir acara kita ada Sabtu Minggu itu ada fun box sama ada line dance. Untuk ibu-ibu gitu ya. Kemudian malamnya kita sholawat. Untuk acara menutup rangkaian kegiatan itu, kita putihkan Kridosono dengan sholawat. Luar biasa. Jadi kita dapat bisnisnya, dapat juga untuk ibadahnya. Oke. Dunia dan akhiratnya tawazun, seimbang begitu. Insya Allah. Amin. Luar biasa. Cukup menarik, dan itu tadi pemirsa Nu TV. Kegiatan besok
di Kridosono, Expo UMKM yang go global dan go digital tentunya. Dan juga besok di Kridosono akan ada banyak hal-hal yang menarik untuk kita saksikan, untuk kita nikmati. Ada hiburannya, lengkap nih Pak berarti. Ada mungkin jajanannya, ada hadrohnya, dan itu serba sinergi semuanya antar badan otonom dengan Nahdlatul Ulama, dengan santri, dengan para kiai begitu ya. Dan ini cukup luar biasa, ini terobosan yang membanggakan dan mencengangkan karena jarang ya bikin konser, ada pengajiannya juga, dan itu satu rangkaian untuk memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Terima kasih banyak Pak Wawan Harmawan, selaku Ketua HPN DIY, telah berbagi bersama kami. Dan itu, pemirsa Nahnu TV sekalian, kita sudah dengarkan banyak hal yang disampaikan oleh beliau, Pak Wawan, terkait dengan HPN, kemudian apa yang dilakukan, hingga dalam memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama, kita akan meriahkan, kita akan gumregahkan Stadion Kridosono dari tanggal 7 sampai tanggal 10, dan mengutip istilah Pak Wawan, kita akan putihkan Stadion Kridosono oleh warga Nahdlatul Ulama. Saya Muhammad Fairas, dan terima kasih atas perhatiannya dari pemirsa sekalian. Sampai bertemu pada segmen Nahnu TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun, Pak Wawan.